Sebelumnya saya ingin sampaikan juga saya dengan Dr. Inyoman Kandun, MPH, epidemiolog senior kita, ini memang secara rutin per 3 bulan masuk dalam komite emergensi IHR ya, yang Mhm. artinya menjadi dasar Dirjen WHO menetapkan atau mencabut status PHIC, dibacanya PHIC, PHIC itu. Nah, sebetulnya antara mencabut PHIC atau PHIC itu dengan status COVID ini sebagai katakanlah pandemi, epidemi, endemi itu dua hal yang berbeda sebetulnya ya. Kalau WHO mencabut status PHIC-nya atau PHIC-nya artinya dari 3 kriteria itu sudah ada yang tidak relevan lagi. Sudah ada yang gugur bahkan mungkin ya. 3 itu apa? Pertama, penyakit ini tidak jadi extraordinary event lagi, nggak luar biasa gitu. Mhm. Sekarang fase akutnya itu udah kelewat memang, fase emergensinya udah kelewat. Antara lain ditandai dengan secara global, nasional itu kasus kematian, keparahan orang masuk ICU dan kita misalnya beban di fasilitas kesehatan sudah trennya sudah makin menurun. Itu secara faktual juga di lapangan. Kedua, tadi juga disinggung. Kalau sebelumnya, tapi saya sampaikan, adanya penyakit yang mewabah secara global, menembus batas wilayah negara. Nah, ini sebetulnya masih ada ya, masih tapi dalam level yang relatif lebih bisa dikendalikan, apalagi mayoritas ini tidak bergejala. Ketiga, nah tadi disinggung tentang pendanaan atau funding. Mhm. Nah, sebetulnya kriteria kenapa baik ini juga ditetapkan karena perlu ada kerjasama global untuk menanggulangi wabah raya ini gitu. Nah, di sini kita melihat ada lahir misalnya COVAX facility dan lain sebagainya. Nah, dari 3 kriteria itu WHO secara ya dari masukan tadi ya dari kita ya salah satunya karena dari banyak sekali para ahli itu memandang ini sudah tidak relevan. Tapi sekali lagi ini berbeda dengan status COVID itu sendiri yang masih ada, masih bahkan menjadi masalah di beberapa wilayah, Masih beberapa eksis ya, negara. Prof? Betul, betul sekali. Jadi ini hal yang harus dibedakan gitu. Ketika WHO mengumumkan berakhirnya status darurat global untuk COVID-19, ini di sisi lain China malah justru lagi serius-seriusnya nih menyoroti virus corona yang tetap berbahaya ini. Sehingga memang pihaknya juga masih akan meningkatkan cakupan vaksinasi khususnya pada orang-orang yang beresiko tinggi. Ini untuk Indonesia sendiri harus seperti apa melihatnya? Jadi ketika status PHIC ini dicabut, Mhm. sebetulnya WHO itu menyerahkan pada masing-masing negara. Dia mau manage COVID-nya itu seperti apa. Sesuai tadi Dr. Nadia sudah sampaikan, kondisinya Indonesia seperti ini, China seperti ini. Jadi itu yang menjadi perubahan saat ini sebelum ketika PHIC itu masih berlaku. Jadi sekarang ya otorisasi dan kewenangannya itu akan diserahkan ke masing-masing negara sesuai kondisinya. Nah, untuk Indonesia ya saya sih sebetulnya tidak keberatan dan tidak melihat kita perlu memperpanjang status daruratnya gitu loh. Saat ini ya. Asal seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Menadia itu jelas masa transisi kita mau apa. Kalau ada kasus sebenarnya itu harus disampaikan cukup jelas terutama untuk menepis kekhawatiran publik karena bagaimanapun sekali lagi kita tegaskan COVID ini masih ada. Bahkan ini saya sampaikan yang dalam kelompok varian under monitoring itu ada 7. Semuanya keluar kelompok XBB. Dari satu dari 7 itu sekarang naik tingkat. XBB 116 itu sekarang variant of interest. Jadi hanya levelingnya aja yang menurun. Nah, ini jangan sampai pencabutan ini dalam konteks kita Indonesia menjadi menurunkan secara signifikan gitu upaya-upaya mitigasinya. Bahwa ada penurunan jelas, jelas itu pasti akan ada. Namun ya tadi mau di China bahkan di India sekarang lahir lagi XBB yang baru ya saya sampaikan baru dalam beberapa hari terakhir nih Bu Nadia dan pemirsa ya. Ini artinya kita nggak bisa menganggap remeh ya. Saya sih melihat PAIC ini ya selebrasi boleh, bersyukur, apresiasi ya. Tapi ini harus juga refleksi. Kita udah melakukan apa dan kita udah siap apa.
Jadi what next-nya ini yang menjadi hal yang harus kita benar-benar siapin ya untuk menghadapi masa transisi tadi. Pencabutan ini kan global begitu ya, tapi nggak semua negara juga cabut begitu aja gitu. Seperti tadi Anda katakan di awal. Ini sebenarnya tolak ukur WHO apa sih, Prof? Apa karena memang Amerika sudah dianggap sudah dapat mengendalikan pandemi, atau memang mayoritas negara-negara kebanyakan sudah lolos nih dari WHO untuk merubah status pandemi ke endemi? Ya, pertimbangannya tentu dari sisi tadi kriteria, ada 3 kriteria ya, bahwa dia sudah tidak extraordinary lagi event ya, jadi bukan kejadian yang luar biasa. Jadi fase akut emergency ini udah lewat itu. 2, bahwa meskipun masih ada sebaran antar wilayah negara ya, bahkan antar benua, tapi tidak semasif sebelumnya. Kemudian juga bahwa kolaborasi global ini tidak se-urgent sebelumnya. Mungkin negara-negara sudah mulai menemukan mekanisme pembiayaan dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi dasar. Dan satu juga hal yang pasti ya, dalam dinamika ya, ini juga terjadi adalah sebelum keputusan. Ini di situasi politik global dan diplomasi global itu juga berpengaruh. Antara lain begini, karena negara-negara maju, antara lain Amerika, itu udah nggak mau tahu akan cabut status kedaruratan di dalam negerinya tanggal 11 Mei. Mau diperpanjang atau tidak fake ini, dia akan sudah bilang presiden mau cabut gitu. Kan ya pasti ya dalam ini juga jadi pertimbangan, kan tidak elok atau marwah fake-nya itu jadi bagaimana ketika misalnya perpanjang lagi 3 bulan ternyata ada negara, apalagi di negara donatur terbesar akhirnya berseberangan gitu. Nah, artinya ada pertimbangan secara indikator tadi, ada juga pertimbangan politik ya yang terjadi pada level global. Dan tentu memang mau diakui atau tidak, ya memang secara faktual memang sudah ada perbaikan itu gitu. Ada apa namanya situasi yang memang sudah jauh lebih membaik, bukan berarti semuanya terkendali, tidak ada. Bahkan di satu negara sekali seperti masuk Indonesia ya kita ada variasi sebetulnya, ada yang sudah terkendali, ada yang masih, bahkan sudah ada yang endemi, ada yang masih ledakan-ledakan, ada seperti itu. Nah, ini yang juga terjadi pada level global, namun sekali lagi ini sudah jauh-jauh lebih menurun dan tidak memerlukan 3 kriteria itu tadi, saya bilang.